setahu aku musik gigs itu kayak konser band tapi mungkin untuk yang lebih kecil lagi skalanya. Kalau aku taunya kok gigs itu kayak konseran aja. Kalau musik gigs setahu aku musik konser gitu tapi emang lebih intimate aja sih. Aku pertama kali kenal gigs itu mungkin awal kuliah dan itu juga taunya dari teman-teman dan sosial media. Terus tahu dari teman-teman, terus dari IG dan TikTok. Aku sebenarnya baru tahu dari teman-teman juga sih sebenarnya. Jadi sebelumnya aku nggak tahu. Oke, sebelumnya salam kenal, saya Kay. Saya untuk saat ini menjadi manajer dari Silent Spring dan juga menjadi tim dari bagian manajemen di Teenage Sounds. Untuk awalnya sendiri, saya tuh lebih ke gimana ya? Lebih ke orang yang cuma nongkrong di gigs doang. Terus juga kayak nongkrong-nongkrong di acara-acara teman. Jadi saya orang yang awalnya lebih ke orang yang suka nongkrong-nongkrong di gigs sama nongkrong-nongkrong juga di acara-acara teman. Jadi setiap teman-teman saya bikin acara atau bikin gig, saya ikut buat datang ngeramein karena di hobi sendiri juga saya hobi bermusik. Cuman secara skill dalam bermusik saya standar banget, bukan yang orang yang bisa dibilang jago. Jadi kayak lebih ke senang aja gitu dan nge-support teman-teman di industri kreatif kayak band, acara sampai akhirnya salah satu teman saya yaitu founder dari Teenage Sound namanya Faiz ngajak saya buat ikut join di bagian dari Teenage Sounds kayak gitu. Kalau yang ngebuat saya tertarik untuk kerja di balik layar sebenarnya karena emang saya sadar sendiri sih bahwa skill bermusik saya tidak sebaik dari teman-teman band, mungkin dari kayak teman-teman band Silent Spring atau teman-teman band lainnya yang juga saya cukup dekat sama mereka. Terus juga selain itu ternyata setelah saya tahu bahwa di balik layar itu banyak hal-hal yang emang perlu diperhatikan ya, kayak misalkan teknikal dalam sound system, lighting, terus juga ketika di manajemen band itu kayak kita juga harus mikirin gimana cara untuk produce, marketing music, sama kita juga harus tahu gimana cara branding band kita supaya band kita itu supaya band yang kita pegang itu bisa growth ke depannya kayak gitu sih. Kalau misalkan sebelum itu kita biasanya running buat start program event kita tuh, kalau misalkan eventnya di skala yang cukup besar, kita biasa start dari H-6 bulan. Terus juga kalau misalkan eventnya di skala kecil ke menengah itu biasa kita start dari 3 sampai 2 bulan. Kurang lebih sebenarnya alur di awalnya itu kita lebih ke penjualan tiketing dan pencarian sponsor. Tapi sebelum kita ngejual tiket dan juga fiksasi sponsor, kita perlu DP dulu di venue-nya. Terutama paling penting tuh kita DP venue dulu. Baru setelah itu kita ngejual tiket, cari sponsor. Habis itu kita mulai kurasi band-band yang akan kita undang untuk perform. Mungkin agak hektiknya di Amin seminggu sih. Karena Amin seminggu tuh yang kayak benar-benar kita perlu mastiin, make sure mulai dari technical riders dari teman-teman band sudah terpenuhi semua, karena kan tiap band punya set yang beda-beda ya. Terus juga yang kayak riders dari konsumsi atau mungkin transportasi dan juga akomodasi lainnya yang kadang band-band juga minta itu. Cuman yang paling umumnya yang diperhatikan itu ya di skala produksinya mulai dari lighting, sound system, dan juga hal-hal yang bisa dibilang nggak kelihatan tapi itu tuh harus ada, kayak misalkan barricade dan juga space buat tenan yang emang kita sengaja dekor buat mereka kayak gitu.
Eh, jujur momen paling menegangkan kayaknya kalau misalkan kita ngebuat event tapi kita nggak pakai barricade, karena kadang ada beberapa event yang emang konsep kita tuh kayak gimana ya, jadi mungkin kan rata-rata event pakai barricade ya, cuman ada di beberapa event yang emang kita ngonsepin itu intimate, dan itu biasanya di konser-konser yang intimate seperti itu kita nggak pakai barricade, tujuannya supaya interaksi dari performers dan juga audience itu bisa lebih intim. Tapi banyak banget risikonya kalau misalkan kita ngadain event kayak gitu. Misal kayak dari performers mungkin ada yang kurang nyaman dengan interaksi audiens yang terlalu berlebihan. Terus juga kita harus benar-benar make sure di peralatan vendor sound system yang kita sewa tuh semuanya aman. Kayak misalkan speaker monitor itu nggak ada yang ketendang atau gimana. Terus juga dari alat-alat dari performers kayak player-playernya, kayak efek gitar, efek bass itu kan biasanya di bawah. Itu kita harus make sure nggak boleh sama sekali keinjak. Sama dari kabel-kabel juga jangan sampai ada yang copot kayak gitu. Itu emang deg-degan sih pasti kalau kita ngebuat event kayak gitu. Cuman alhamdulillahnya kita setiap ngebuat event yang temperature seperti itu kita selalu ibaratnya kayak apa ya, kayak kita tuh sowan dulu ke fanbase ya, kayak boleh kalian untuk interaksi secara langsung ke performers, tapi kita mohon banget buat selalu jaga alat-alat yang ada di atas stage kayak gitu. Jujur benar dari luar seru dan dari dalam pun emang seru, karena apa ya, di sini tuh kayak saya sendiri jujur belajar banyak banget hal baru, kenal banyak banget sama teman baru, dan juga orang-orang di dalam industri ini tuh benar-benar suportif, yang kayak mereka nggak mandang umur. Mungkin bisa dibilang saya salah satu dari teman-teman di industri ini ya sekitar Jakarta yang termuda di antara teman-teman yang lain. Tapi dari mereka yang mungkin udah punya pengalaman yang lebih lama dan juga jam terbang yang lebih tinggi gitu daripada saya jujur ngerasa disupport banget sih sama teman-teman yang emang udah lebih dulu dari saya. Paling tidak terlihat tapi paling penting ya. Kalau misalkan paling tidak terlihat tapi paling penting, menurut saya tuh di LO sih. Karena gimana dari performers itu bisa manggung dengan happy, yaitu gimana dari treatment LO ke performersnya. Kalau misalkan LO nggak bisa nge-treat performers dengan baik, otomatis kadang ada di beberapa situasi ya performers bisa bete dan lain sebagainya. Cuman alhamdulillah dari internal tim kami kita nggak pernah lah punya pengalaman kayak gitu, karena emang alhamdulillahnya kita basicnya tuh sebenarnya dari pensi SMA yang emang kita awalnya banyak belajar dari situ, dan juga Teenage Sound itu dibuat dari teman-teman SMA ya kayak gitu sih kurang lebih. Jadi kita udah lebih belajar banyaknya di SMA-nya. Kalau tekanan jujur, kalau dari cuaca kita alhamdulillahnya nggak pernah ada karena kita selalu pakai indoor. Tapi tekanan paling berat sih menurut kita itu waktu di event kita di bulan Mei lalu, namanya Sambutlah Generasi Baru. Itu jujur ada beberapa tindakan dari oknum sekitar lah yang emang tiba-tiba datang terus minta duit malak gitu ya. Kita juga jujur nggak bisa kontrol hal seperti itu, karena sebenarnya venue kita juga indoor dan output suara itu nggak ada yang keluar, dan juga dari jalan raya itu cukup jauh jaraknya. Jadi itu tuh kayak benar-benar yang kayak mojok banget, dan itu nggak menurut saya dan tim juga nggak mengganggu kegiatan dari lingkungan sekitar. Cuman ya mungkin ada beberapa oknum yang suka manfaatin
temen-temen event kayak gitu deh. Biasanya kita kalau misalkan situasi yang di luar rencana tuh di rundown ya, kadang apalagi waktu di tahun-tahun sebelumnya itu kayak rundown tuh ya adalah kayak 2 event gitu kita pernah ngaret. Dan ya overall sih kita kalau misalkan ada hal seperti itu kita negosiasi dulu ke pihak venue dan juga pihak tim produksi, kira-kira apakah dari mereka aman atau enggak, karena kadang beberapa hal terkait teknis rundown yang ngaret tuh jujur kadang bukan kesalahan dari kita, tapi kayak mungkin dari tim produksinya yang emang ngeset si sound systemnya itu benar-benar di luar dari prediksi awal. Dan juga kadang kita kan pakai produksi dari venue juga ya, kadang dari venue tuh ketika di hari H tim produksinya nggak fail, jadi itu kayak kita yang harus ngeset sendiri. Cuman overall ya setelah negosiasi kita selalu aman dan emang dibolehkan untuk extend waktu tanpa kita dikenain denda sepeser pun kayak gitu. Mungkin ini salah satu kalimat dari ini ya, senior yang emang udah lebih dulu di kolektif. Ada namanya Mas Oni, beliau itu salah satu personil dari band Tunas Muda dan juga founder dari Bintaro Fingerboard. Dia pernah ngomong ke saya kalau kita di sini itu karena emang sistem pemerataan kerja yang cukup buruk, dan juga kita coba buat ngolah ekonomi kreatif secara mandiri. Jadi di mana kita berjuang di sini tuh struggle mungkin di awal kita yang kayak ya bisa dibilang cukup sulit lah dalam mencari keuntungan atau lain sebagainya. Oke, mungkin ini salah satu hal yang pernah di-share sama senior saya, namanya Mas Oni. Dia tuh salah satu personil band dari Tunas Muda dan juga founder dari salah satu komunitas kolektif fingerboard di Bintaro, namanya Bintaro Fingerboard. Dia pernah bilang kita di sini karena emang sistem pemerataan kerja yang buruk dari negara kita, tapi kita di sini nggak nyerah. Kita di sini, ayo kita coba buat bareng-bareng bikin ekonomi kreatif kita secara mandiri masing-masing. Apapun itu kita saling support agar nantinya kita dan teman-teman semuanya, entah dari komunitas manapun, kita bisa metik hasilnya. Kayak gitu. Jujur itu menginspirasi saya. Mungkin dari teman-teman yang ingin terjun di industri kreatif, entah itu sebagai performers, sebagai media ataupun event organizer, jangan kayak coba untuk berkoneksi seluas-luasnya, jangan malu untuk kenalan sama orang, dan juga jangan stay low key sih. Jangan kayak misalkan kalian udah ngerasa di level yang udah kalian capek lah targetnya, tapi kayak kalian setelah itu ngelihat teman-teman yang levelnya masih di bawah kalian nggak open buat mungkin kayak conversation atau kayak discuss, atau mungkin ketika mereka ngajuin kerjasama dan lain sebagainya, karena jujur kalian nggak bakal tahu siapa yang bakal sukses lebih dulu. Entah itu kalian mungkin bisa start di tahun yang lebih awal, tapi kalian nggak bakal bisa prediksi siapa yang meledak lebih dulu. Kayak gitu. Thank you.